Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru adalah tokoh utama dalam lembaga pendidikan. Secanggih apapun teknologi, selengkap apapun fasilitas, dan sekeren apapun kurikulum, jika guru tidak mampu mentransfer ilmu dengan baik, maka semua akan menjadi sia-sia. Saya, Kepala SMP Islam Atira 1 Makassar, bersama seluruh guru dan karyawan mengucapkan Selamat Hari Guru untuk kita semuanya, untuk seluruh guru di Indonesia dimanapun berada. Tetap semangat mengajar tanpa berhenti belajar. Semoga kita semuanya dapat menjadi guru-guru yang bisa menginisiasi, bisa menginspirasi, bisa mengilhami yang ada di kita, agar kelak mereka menjadi manusia-manusia yang penuh manfaat. Semoga segala dedikasi kita, seluruh pikiran, tenaga, dan waktu yang telah kita curahkan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menjadi ladang pahala yang insya Allah akan mengantarkan kita menuju surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, para penikmat channel Atira TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bertemu lagi di kajian kita Mumtaz Mengkaji Ilmu bersama Ustadz. Alhamdulillah, pada hari ini untuk rekor ketiga kita yang menghadirkan tentang narasumber-narasumber yang akan mengkaji ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kita dengarkan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah bersama dengan guru kita, yaitu Al-Ustadz Al-Hajj Khairuddin Marzuki LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum ya Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Dan insyaallah bersama beliau nanti untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kajian-kajian yang penuh dengan ilmu yang sangat bermanfaat. Sebelum kita memasuki pindah kepada pemateri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kami sebagai host akan menyampaikan bahwasanya untuk di awal pembuka, hoax ini adalah salah satu hal yang menjadi fenomena saat ini, bahkan dari dulu, dari zaman Rasulullah SAW. Hoax di zaman Rasulullah SAW, atau bisa dikatakan berita palsu atau berita bohong yang tidak sesuai dengan fakta, itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW, hoaxnya itu sempat mengatakan Rasulullah itu adalah orang yang gila, Rasulullah itu adalah penyihir, dan ini disebarkan lewat mulut ke mulut oleh orang-orang yang benci Rasulullah, dan ini hoax. Dan sampai sekarang saat ini hoax itu sudah berlanjut, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hoax sekarang ini disebarkan bukan hanya lewat bibir, lewat lidah maupun mulut, bahkan bisa disebarkan lewat tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita sebagai seorang muslim sudah diwanti-wantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an, "Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan." Ketika datang kepadamu orang yang fasik, maka tabayyunlah supaya jelas apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Karena kenapa? Karena berita bohong bisa menyebabkan orang celaka, bisa meruntuhkan martabat seseorang, bahkan bisa menjadi bencana besar karena gara-gara hoax itu sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi hal ini melalui sesuai dengan tuntunan syariat Islam kita. Dan ini insya Allah akan dibahas oleh Ustadz kita pada kajian saat ini. Bagaimana kita ini menjadi seorang muslim menghadapi berita-berita yang tidak benar. Dan mungkin juga bagaimana juga menghadapi berita yang benar, cara menyebarkannya. Dan insya Allah akan dibahas oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Al-Hajj Khairuddin Marzuki LC.
Sebelum kita pindah ke materi, beliau ini adalah guru kami semuanya. Beliau adalah Wakasek Asramaan dan Al-Quran. Beliau juga guru saya di sini, guru kami semua. Bahkan dari dulu sudah menjadi guru kami pada saat di Pondok Pesantren Darul Fat. Beliau ini adalah alumni Mesir dan keilmuannya sangat ditaringkan, ditajamkan di sini, bisa dikatakan bisa dipertaruhkan untuk keilmuan dari sisi keagamaan. Dan bahkan kami semuanya sering bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang berhubungan tentang agama. Baiklah, untuk lebih lanjut lagi pembahasan kita, insyaallah kita akan langsung kepada Ustadz tentang bagaimana Ustadz sebagai seorang muslim menghadapi hoax ini. Dan apa sebenarnya itu hoax itu dan cara-cara kita, kiat-kiat bagaimana bisa terhindar dari itu dan cara menghadapinya. Tafadhol Ustadz. Pada Ustadz dengan segala hormat disilahkan. Tafadhol Ustadz. Oke. Tayyib, jazakumullah khairan Ustaz Fadli. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para pemirsa channel Atira TV, kita kembali bertemu insyaallah pada pertemuan ini. Tentunya kita akan bahas tentang telah disampaikan tadi, yaitu hoax. Disampaikan tadi Ustaz Safadli tentang asal muasal ataupun sejak kapan adanya hoax itu. Ya. Kalau kita baca di internet tentang hoax, mungkin kembali ada tahunnya kapan munculnya hoax itu. Akan tetapi kalau kita lihat dari pandangan Islam, bahwa hoax itu muncul sejak adanya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kita tahu ketika Nabi Adam alaihissalam ketika disuruh untuk tinggal di jannah, bisa dikatakan surga bersama ibu kita Hawa, datanglah setan, iblis, memberikan atau melakukan serangan hoax kepadanya. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Datanglah setan menyerang dengan hoax. Tujuannya agar tersingkap auratnya Nabi Adam alaihissalam, sehingga mengatakan wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin, dan bersumpah bahwa mengatakan kepada Nabi Adam, pada Hawa, bahwa saya sebaik penasehat bagi kalian berdua. Di sinilah iblis melancarkan serangan hoax kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya, ini khuturah, bahayanya. Seketika itu langsung, qulna ihbitu minha jami'a, disuruh untuk turun ke bumi, untuk memulai awal khilafah fil ard, sebagai khalifah fil ard. Itu awal mulanya adanya hoax yang pertama yang dilancarkan oleh iblis laknatullah alaih. Iblis. Jadi hoax itu merupakan sifat iblisiyah. Jadi kalau ada Bani Adam yang mencoba-coba menjadi aktor, berarti ada sifat-sifat iblisiyah di dalam dirinya. Dan kalau kita kembali melihat juga para salafus soleh, bahkan para nabi-nabi, jarang yang tidak mendapatkan serangan hoax.
Sebutkan tadi Nabi Adam, seorang nabi mendapatkan serangan hoax. Kemudian keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Apa dikatakan itu dalam Al-Quran? Majnun. Ya. Hoax lagi nih. Nah, Nabi Nuh dikatakan sebagai ya, majnun, gila. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dimulai dengan hoax dan dilempar ya, dalam sumur. Kemudian para saudaranya kembali dengan darah hoax ya, kepada Nabi Yakub. Ya. Itu banyak sekali. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya, ibunya Maryam. Bagaimana ketika datang menggendong Nabi Isa, ya, kaum waktu itu langsung mengatakan, maka abuki mar'asau, menuduh, ya, menuduh Maryam, ya, dengan tuduhan yang tidak layak. Ya. Begitu juga sebelumnya Nabi Musa alaihissalam, ya, mendapat juga serangan hoax dari Fir'aun yang bentuknya terstruktur. Ya, dari Fir'aun dikuatkan dengan menterinya, ada Haman, ya, ada Qarun, dengan mengatakan ya, penyihir. Ya, ketika Fir'aun tidak bisa lagi ya, melakukan sihir, kalah semua penyihirnya di depan Nabi Musa, mengatakan ini adalah penyihir. Ya. Bisa katakan ya, Fadli, ya, tidak ada yang ya, hampir semua nabi, para orang-orang soleh semuanya mendapatkan serangan hoax ini. Bahkan ya, Nabi kita yang telah sampaikan tadi Fadli, ya, disebutkan apanya? Pertama sebagai sahir, penyihir, dikatakan sebagai kahin, dukun, ya, sandro, ya. Bahkan dikatakan sebagai kadzab, penusta. Waliyahzubillah. Kita melihat lagi, bahkan sampai masuk di keluarga. Bagaimana ya, sebagaimana kita ketahui, ibunda Aisyah ya, radhiyallahu anha, ya, bagaimana ketika beliau mendapatkan serangan hoax, ya, ketika dituduh ya, bersama dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahayanya saat itu bagaimana? Disebutkan bahwa Aisyah, ya, ibu kita, sampai 1 bulan ya sakit ketika mendapatkan serangan hoax. Kemudian turunlah ayat ya, yang membebaskan ya, dan mengatakan bahwa semua ini adalah tuduhan, adalah hoax. Ya. Kemudian bahkan ya sampai di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah mati muncul lagi hoax bahwa dengan matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama Islam juga akan mati. Tapi datanglah Abu Bakar yang menenangkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Ya. Kemudian membacakan surah Ali Imran pada saat itu. Ya. Bisa katakan semua ya, mendapatkan yang namanya serangan hoax ini. Apalagi kita. Ya. Sejak Nabi Adam alaihissalam memang sudah ya. ada. Ya, sejak Nabi Adam alaihissalam. Semenjak
Allah ciptakan lidah dan mulut ini Ustaz, berarti hoax sudah ada. Iya, sudah ada yang hoax. Ya, maka putranya juga, Habil dan Kabil, ya, mendapatkan juga. Ya. Tapi pertamanya itu yang dari iblis, kemudian diwarisi oleh minal jinnati wan nas, dari golongan manusia dan jin. Ya. Nah, banyak orang Ustaz mengaskan hoax itu dari Yunani, dari Alexander begini orang Barat, padahal sudah dari Nabi Adam sebelum. Ya, ada dari Yunani ya, karena ada awalnya. Banyak orang mengatakan hoax itu dari ini, masa hoax dari ini, hoax padahal sudah dalam Al-Quran Allah jelaskan memang sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi sudah ada hoax dari iblis. Kayak kata pertama iblis ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Kalau kita melihat kepada Al-Quran ya, tentang hoax ini, yang sering kita dapatkan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ada berita bohong dari kaum fasik. Akan tetapi dalam surah Al-Ahzab, aktor daripada hoax itu ataupun buzzernya, ya, ada aktor buzzernya itu Al-Quran mengatakan dengan al-murjifun, ya, la illam yantahil munafiquna fil madinati wal murjifuna alladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim. Ya. Ini ancaman pada di Madinah itu ada persekongkolan para munafik dan orang-orang yang sakit, ya, ada penyakit dalam dirinya, ada penyakit kesyirikan, kemunafikan dan segala bentuknya, bersekongkol yang melakukan serangan hoax kepada Rasulullah SAW. Kita disebut dengan al-murjifuna fil Madinah, mereka yang menyebarkan berita bohong di Madinah. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diizinkan untuk memerangi mereka. Dan ayat selanjutnya dikatakan bahwa pelakunya ini, para buzzer ini adalah mal'unina aina ma tuqifu. Mereka akan terlaknat, ya. Para buzzer ini akan mal'unin, akan terlaknat aina ma tuqifu, dimanapun mereka. Ya. Makanya kita berhati-hati dengan berita yang kita dapatkan, jangan sampai kita langsung share sebelum mengetahui, ya, kebenarannya. Ya. Saat ini barusan saya dengar saat murjifun. Ya, surah Al-Ahzab itu. Ya. Ini penyebar hoax barusan, ini mungkin cuma banyak al-murjifun, ya, al-murjifun. Murjifun saja. Ya, penyebar hoax. Murjifun. Ya. Penyebar berita bohong dalam surah Al-Ahzab itu sangat mendapat ancaman. Ya. Kata-kata itu tidak pernah dibahas oleh siapapun atau karena penyebar hoax itu tidak pernah. Ya. Ini murjifun, barusan saya dengar dari Ustaz kata-kata murjifun. Yes. Ya, makanya kita harus hati-hati juga karena ya, mal'unin. Ya. Apalagi kalau kita tahu itu adalah salah, baru kita sebarkan, makanya sampai kita masuk dalam golongan al-murjifun yang mendapat ancaman mal'unina aynama tuqifu. Ya. Yang mana ya hoax ini bisa, ya, yang bahayanya tadi sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, ini juga bisa, ya, merusak kehidupan bermasyarakat, ya. Kalau kita di negara kita, ya, bisa merusak negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Terutama dengan akhir-akhir ini kita lihat banyaknya hoax yang mana itu mengambil, ya, banyak waktu untuk ke situ, ya. Banyak kita habiskan waktu kita untuk hanya mengurusi hoax, untuk membantah. Dan masih banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan, ya, sebenarnya kita sudah bisa bangkit, tapi kita masih menghabiskan waktu untuk mengurusi, ya, hoax itu. Kemudian, ya, tentunya dengan hoax ini, ya, kita baca di berita ada yang suami menceraikan istrinya, ya. Ada orang tua yang menghukum anaknya hanya karena dengan hoax ini.
Kemudian yang berat juga adalah bahayanya ada yang martabat guru yang direndahkan gara-gara dengan hoax. Sehingga berkah ilmu itu tidak didapatkan. Hanya gara-gara hoax, sehingga para muridnya membenci. Ini waliya'azubillah. Dan sampai kita masuk dalam ini, dalam hoax. Bahkan ulama dikatakan bahwa dagingnya ulama itu sudah haram. Haram kita gibah. Akan tetapi dengan adanya hoax ini, sekarang kita tidak sengaja menggibah ulama-ulama. Bahkan ke pemerintah juga. Ulama mengatakan seandainya mempunyai doa yang makbul, maka dia gunakan doanya makbul itu untuk mendoakan pemerintah. Kira begitu, Ustaz Fadli. Siapa bilang di sini kita hanya akan berhadapan dengan buku-buku? Terkurung dalam ruangan, aktivitas yang membosankan, dan menyeduhkan. Di sini kita dapat mengembangkan bakat dan minat dengan banyak pilihan yang membuat sekolah itu menjadi lebih menyenangkan. ada olahraga dan ketangkasan, renang, futsal, basket, memanah, paskibra, pramuka, bulu tangkis, karate, rohani Islam, seni tari, band, dan kalam Jamaah. Bahasa, debat, jurnalistik, dan berbagai pilihan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Nah, untuk kegiatan intrakurikuler, kalian bisa bergabung di OBDIS, OSIS, dan MPK. Tangannya, Ustaz. Siapa bilang di sini kita Bagaimana, Ustaz, tentang kan Al-Murjifun ini di saat ini sepertinya seperti buzzer kayak yang sekarang ini, Ustaz. Iya. Buzzer. Dan ini memang, Ustaz, sekarang banyak memang orang mencari uang hasil makannya itu dengan hoax, Ustaz. Iya. Nah, ini hoax yang seperti ini, bagaimana kita bisa menghadapi orang yang seperti ini? Tadi dengan Ustaz, karena banyak orang memang, Ustaz, mencari dengan ini. Dan kalau kita lihat, Ustaz, orang tidak bisa lepas dari itu. Bahkan konsumsi tiap harinya itu hoax. Karena kenapa? Karena semua dulu mungkin, Ustaz, mungkin hanya menyebar dari telinga ke telinga. Sekarang, Ustaz, hanya dengan benda ini, Ustaz, hoax bisa sudah sampai kepada kita bahkan hanya hitungan detik saja, Ustaz. Jadi bagaimana sebenarnya, Ustaz, kita menghadapi hal yang seperti ini? Dan nanti kita bahas tentang ini bagaimana pandangan Islam tentang apa tadi yang Al-Murjifun ini. Bagi ada yang kerjanya memang di situ. Karena memang motif hoax itu salah satunya adalah memang materi. Sebenarnya mungkin Sobat Lis sudah belajar di mustalah hadis, asbabul wad'i fil hadis, sebab-sebab pemalsuan hadis, sebab-sebab ada hadis hoax. Dulu sebab-sebab adanya hadis yang hoax. Yang pertama itu ada yang disebabkan karena motif materi. Nah, kita mungkin sudah dengarkan penjual ayam, mungkin sekarang ayam ketawa yang memberikan hadis bahwa langsung menyandarkan hadis kursi. Hadiku sahibi, ayam jantan itu adalah sahabatku, kata Allah. Ini hadis hoax supaya laku ayam jantannya. Mana lagi Al-Batinggan, Bazinjan, penjual terung, membuat hadis, hoax supaya laku. Nah, seperti kemarin pada saat awal-awal corona, apa itu telur rebus bisa mengobati corona. Alhamdulillah. Itu adalah salah satu. Karena memang tadi sampaikan bahwa salah satu yang dampak bahayanya itu dalam yang merusak agama ini. Tadi saya sampaikan bahwa penjual-penjual ayam jantan membuat hadis palsu. Tapi bukan cuma sampai di situ. Dalam membuat hoax ini dan merusak agama.
termasuk juga dalam tafsir ada orang yang namanya Nuh bin Abi Maryam, ya, Nuh bin Abi Maryam. Ulama mengatakan Nuh bin Abi Maryam ini ya baik sebenarnya. Semua dia miliki kecuali satu. Kecuali kejujuran yang dia tidak miliki. Kata ulama dalam ya, ketika menilai. Kenapa? Dia bagus niatnya. Ketika dia melihat manusia yang mungkin kalau sekarang hanya HP terus tidak pernah melihat kembali kepada Al-Quran. Saat itu dia orang tertarik dengan fikihnya Abu Hanifah, dengan sejarah-sejarah Al-Maghazi Ibn Ishaq, sehingga waktu itu orang-orang meninggalkan Al-Quran. Nuh bin Abi Maryam ya, melihat ya semangat tapi tidak ada ilmu, ya, sehingga membuatlah dia hadis palsu dengan membuat keutamaan membaca Al-Quran mulai dari Al-Fatihah, ya, mulai dari Al-Fatihah, bagaimana panjangnya hadisnya itu, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas, sampai Qul a'udzu birabbin nas. Mungkin ada yang sahih kalau dengan menggunakan hadis lainnya. Ya. Ada yang bersiap membaca surah Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dia hanya cocologi, ya. Cocologi sesuai dengan arti yang banyak terkandung di dalamnya, dia kaitkan dengan itu. Ini salah satunya motif ya adalah mencari rezeki, materi. Kemudian yang kedua adalah kurangnya ilmu, semangat dalam berdakwah tapi tidak berilmu. Ada memang juga yang dilakukan oleh para kaum zindik waktu itu. Ya, memang tujuannya zindik ini adalah untuk memecah belah persatuan Islam. Mana juga yang motif politik, yang kalau kita membaca hadis-hadis keutamaan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, kita hati-hati betul kita mencari apakah betul ini, karena dan sampai ya para pendukung Ali bin Abi Thalib ya ada murjifun di situ, sehingga membuat hadis hoax tentang Muawiyah radhiyallahu anhu, ataupun terlalu mengangkat Ali bin Abi Thalib dan menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan itu, ya. Kita sudah tahu semua, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap ya tempatnya di neraka ketika melakukan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kira itu sepatnya. Yang kurang ilmu, Ustaz. Ya. Kalau kurang ilmu, Ustaz, biasa ada orang Ustaz menyebarkan hoax karena dia kira memang itu benar, padahal hoax. Ini yang bagaimana sebenarnya, Ustaz? Ini yang masalah sebenarnya. Ya. Menyebar benar, padahal isinya hoax. Dia menganggap itu benar. Kurang ilmu dalam artian apa ini, Ustaz? Atau memang jahil, Ustaz? Kalau dia sebenarnya tahu dan tetap menyebarkan, itu sebenarnya masih dalam mentusibu qauman bijahala, ya, fasikun binaba'in. Dia tahu sebenarnya, ya. Tapi dia tidak bisa mengontrol. Jahala karena ada perbuatan yang tidak terkontrol. Jahil. Dia share saja, Ustaz, padahal dia kiranya itu benar. Mungkin karena biasa, Ustaz, kalau banyak berarti benar. Kan begitu. Ya, banyaknya yang mengikuti, banyaknya followers. In tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau mau ikuti yang banyak followersnya, walaupun itu batil, yudilluka, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya penghasilan uang, Ustaz. Ini subhanallah, dalam menjatuhkan orang. Ya. Ini seperti menjatuhkan orang, bukan ilmu. Ya. Orang. Bahaya sekali. Ini, Ustaz, sebenarnya kira-kira ancaman apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Ustaz, bagi orang yang suka menyebarkan hoax-hoax yang seperti ini dengan tujuan seperti dua tadi, Ustaz? Sebenarnya ancaman Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, sebenarnya. Ya. Tentunya ya pelakunya yang tidak bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita langsung dengan bagaimana menghindari, bagaimana Islam ini, pandangan Islam, bagaimana Islam menjauhkan pemeluknya dari hoax ini,
agar tidak masuk dalam lingkaran aktor dan buzzer ini. Tentunya pertama adalah al-amru bihifzil lisan. Ya. Perintah untuk menjaga lidah ini. Ya. Karena itulah yang paling banyak masukkan di neraka adalah ya al-lisan. Ya. Gara-gara lisan ini. Ya. Walaupun sebenarnya sekarang kan bukan lisan yang tulisan-tulisan di WA, tapi ya al-kitabatu kal-kitab. Tulisan itu sama hukumnya dengan ucapan, masuk ke situ. Ya. Tulisan itu. Jadi mari kita menjaga. Ya. Pertama itu dengan menjaga lisan. Ada ancamannya dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya yang suka menyebarkan ya al-fahishah, berita yang tidak baik, ya segala keburukan dia sebarkan dan memang itu ya kerjanya untuk cari duit, maka lahum adzabun alimun, ada azab yang disediakan bukan cuma di dunia akan tetapi di akhirat juga. Ya, di dunia dan akhirat itu adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Waliyazbillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga lidah-lidah kita dari mengeluarkan berita-berita hoax. Kemudian yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam adalah husnuzon. Ya, husnuzon. Ya. Kita berprasangka baik kepada saudara muslim kita. Ketika ada seperti ada yang menyerang guru-guru kita, ya, ada yang menyerang ulama kita, mari kita berprasangka baik bahwa itu tidak benar adanya. Ya. Sebagaimana Abu Ayyub ya, Al-Ansari ya, ketika mendengarkan berita berita hoax yang diserangkan yang ditujukan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan qalu hadza ifkum mubin, ini adalah hoax ya. Langsung mengatakan ini adalah hoax, tidak mempercayai ya hoax yang disebarkan oleh para kaum munafik pada saat itu ya. Tidak masuk dalam lingkaran itu. Maka kita dahulukan adalah husnuzon kepada saudara-saudara kita. Dalam hadis iyyakum adzon, jauhi prasangka buruk. Fa inna adzonna akdzabul hadis. Karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Ya. Kemudian ya selanjutnya yang kita lakukan adalah yang sering kita baca dalam surah Al-Hujurat adalah tabayyun. Ya, kita cari dari mana ini. Kita teliti kebenarannya. Apakah ini benar atau tidak? Begitu juga ketika kita terutama di musim-musim kebaikan seperti di bulan Rajab, kita sering mendapatkan ya berita-berita hoax. Ya, siapa yang menyebarkan ini akan mendapatkan derajat sekian. Ya, kemudian ikut dengan hadis-hadisnya. Kita tanyakan kepada ulama kita. Ada ya. Di perguruan-perguruan tinggi kita di Indonesia alhamdulillah banyak yang melakukan takhrij hadis. Ya, banyak mahasiswa keluaran dari fakultas hadis. Di situ ya, tentunya sudah diajarkan ya takhrij hadis ini. Ya, di Rajab, Sya'ban, yang mana banyak sekali ganjarannya yang melebihi daripada keutamaan Lailatul Qadar. Ya, tabayyun. Ya. Kemudian kalau bisa tabayyun, tawakuf. Tabayyun, ada juga tawakuf. Ya, stop menyebarkan. Ya, stop menyebarkan. Ini yang paling bisa kita lakukan ya, sebagai umat Islam. Stop menyebarkan. Kalau tidak kita mampu klarifikasi, maka kita melakukan namanya tawakuf. Sebagaimana ada yang sering kita tahu, ada dalam agama kita namanya Israiliyat ya. Israiliyat. Nah, ada yang tawakuf, kita tidak tahu apakah ini benar, apakah ini tidak sesuai dengan, apakah ini sesuai dengan syariat kita atau tidak sesuai, maka kita tawakuf, apalagi kalau sudah jelas
tidak sesuai dengan ajaran kita. Ataupun kalau itu Israiliyat yang sesuai dengan ajaran kita, seperti yang diakui kebenarannya oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah yang menyampaikan kepada kita kisah Israiliyat yang benar. Seperti pelacur yang melihat anjing yang kehausan. Ya, itu adalah Israiliyat, tapi itu adalah benar disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah-kisah yang terjadi pada ahli kitab dahulu. Seperti juga kisah yang membunuh 99 orang. Ya. Kemudian itu adalah Israiliyat, tapi itu adalah benar dan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beda dengan ya ada hadis yang pernah kita pelajari di babun nikah itu. Siapa yang mendatangi istrinya dari bukan dari depan, maka ketika lahir anaknya akan matanya akan juling. Ya, Rasulullah mengatakan ini tidak benar. Ya, ini hoax ini karena batu min haitsu syi'tum. Ya, ada banyak sekali, maka kita tawakuf. Kita tidak bisa menemukan sumbernya. Ya. Kemudian ya yang terpenting bagi kita sekarang adalah memperkuat literasi. Ya, memperkuat literasi. Karena yang kurang dari kita sekarang adalah dengan adanya HP ini. HP hanya betul-betul dengan diambil dari fungsi hiburannya saja. Nah, hiburannya, dan sebenarnya bagus sekali dengan adanya ya seperti PDF bisa kita masukkan, kemudian e-book bisa kita masukkan semua untuk memperkuat literasi kita. Akan tetapi dengan biasanya kita membuka datang lagi ya bisikan langsung kembali ke situ sehingga hilang. Ya, makanya kita memperkuat literasi, mencari buku-buku terbaru. Ya, seperti di luar negeri, buku yang terbit, ya, hari ini langsung dicari. Kita buku-buku yang 30 tahun belum kita dapatkan. Ya, kita memperkuat ya literasi. Ya. Kemudian ya sebelum terakhir, bagaimana kita menghadirkan ayat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, bahwa kata-kata yang terucap dengan lidah ataupun tulisan yang kita sebarkan, kita hadirkan bahwa ada malaikat yang sifatnya raqib, yang maha mengawasi, dan atid, yang sangat teliti ya dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita share, itu akan tercatat malaikat yang sifatnya raqib dan atid. Ya, dia betul-betul menjaga berita-berita ataupun gambar-gambar yang tidak bermanfaat dan sampai kita masuk dalam dari golongan al-murjifun. Kemudian yang terakhir Ustaz Fadli yang bisa kita lakukan adalah itu tadi hampir sama dengan at-tawakkuf ya. Kita stop di situ. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami. Ya, hadis yang sebenarnya kita umat Islam meyakini semua ini ya, menghafalkan dan mengamalkan, insyaallah tidak ada hoax di antara umat Islam. Nah, karena cukuplah menjadi dosa bagi manusia, bagi umat manusia ketika dia menceritakan apa yang dia dengar. Ya, setiap ada masuk, share. Ya, setiap ada yang masuk, share. Setiap ada yang masuk, share. Setiap ada yang didengarkan, di-share. Mari kita pahami bahwa awalan kafabil mar'i isman itu akan cukup sudah menjadi dosa yang besar ketika kita setiap mendengarkan tanpa ada tabayyun di dalamnya. Saya kira itu sahabat. Masya Allah, 7 poin yang disampaikan tadi Ustaz tentang bagaimana menghadapi kita mendapat hoax ini. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, insyaallah kita simpulkan nanti di terakhir. Bagaimana Ustaz kita menjadi seorang muslim ketika yang kena hoax itu adalah kita Ustaz? Ini tadi pelakunya Ustaz. Ya. Ingin melakukan hoax. Tapi bagaimana Ustaz ketika yang kena itu adalah kita? Kita ini adalah korban hoax itu sendiri. Bagaimana Islam mengatur kita bisa menghadapi cara solusi perilaku yang kita harus lakukan ketika kita kena sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Yes. Baik ya, sampaikan bahwa
tujuannya ciptakan ada mati dan hidup agar Allah melihat siapa yang terbaik amalannya. Hoax akan membuat kita besar, sebagaimana dengan hoax Nabi Yusuf dilempar di dalam sumur dan keluar, akhirnya menjadi amir, menjadi menteri. Ya. Dengan hoax ini, insya Allah, kalau kita bisa mampu mengatasinya dengan kesabaran dan kita bisa menangkalnya juga, insya Allah kita akan menjadi besar dengan adanya ancaman tantangan ini. Ya, ini tantangan akan membuat kita besar, sebagaimana membuat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri waktu itu. Ya. Subhanallah. Ustaz ya. Ustaz, ini sebelum kita masuk ke ringkasan Ustaz dari kajian ini. Sebelum saya meringkas semua yang harus disampaikan, Ustaz, apa nasihatnya Ustaz untuk kita ini untuk menjalani menghadapi hoax-hoax yang di saat zaman saat ini, dan bagaimana nasihat Ustaz untuk kita ini bisa tahan diri untuk menyebarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan apakah Ustaz semua berita itu bisa disebarkan yang bermanfaat atau tidak? Tentunya yang tadi, yang apakah semua berita, kalau kita sudah yakin sekali, ya, ini berita adalah bermanfaat sekali, maka kata Rasulullah SAW pernah dengan tentang tidak apa-apa, hadithu anni wala haraj, ya, tidak apa-apa, disampaikan. Kemudian tentang nasihat, kita mengambil ayat, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah musuh, jangan jadikan kawan. Ya. Jangan jadikan saudara, jangan jadikan sebagai kawan, dan jangan mengikuti khutuwat, langkah-langkah setan. Di antara langkah-langkah setan itu adalah menyebarkan hoax. Ya, itu di antara bisikan setan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan itulah ya termasuk dari langkahnya adalah menyebarkan hoax. Dan terakhir adalah yang saya sampaikan tadi, kafabil mar'i kadziban, bahwa men-share ya, segala yang kita dengarkan, segala yang kita dapatkan di HP kita tanpa klarifikasi sebelumnya, maka itulah menjadi dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar kita menjauhi yang namanya hoaxing. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan Ustaz kita yang begitu mendalam, dan banyak ilmu baru yang kita bisa dapatkan untuk bisa kita jadikan sebagai bahan ilmu untuk kita menjalani kehidupan ini. Sebelum kami menutup sebagai host, ada yang saya sampaikan sebagai ringkasan dari kajian kita. Ternyata hoax itu sudah muncul saat sebelum Nabi Adam turun di muka bumi ini. Dan banyak orang mengatakan dari ada Yunani yang seperti ini, tapi inilah kita sebagai orang beriman daripada Al-Quran. Hoax itu sudah mulai saat Nabi Adam alaihissalam, dan para nabi sudah mendapatkan hoax itu sendiri. Dan yang catatan penting dari Ustaz yang saya sampaikan adalah cara menghadapi hoax itu ada 7 poin yang seperti yang pertama itu adalah lisan, menjaga lisan. Jaga lisan kita, tahan lisan kita untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi itu hal-hal yang aib orang. Yang kedua itu husnuzon, selalu berpikiran baik. Ketika husnuzon, maka suuzon dia akan hilang. Kita selalu berprasangka baik kepada orang. Itu akan menghilangkan rasa ingin menceritakan kejelekan orang. Yang kedua, tabayun. Saya sampaikan tabayun. Apakah benar ini, apakah tidak. Sebelum kita men-share ataupun mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, tawakuf. Stop hoax. Ini kampanye pemerintah. Stop hoax. Stop hoax. Mulai dari diri sendiri, jangan menyuruh orang dulu, tapi stop dari diri kita sendiri, daripada kita ngomong terlalu banyak. Tapi kalau kita semua mulai dari diri sendiri, insya Allah aman. Dan yang kedua adalah perkuat literasi. Ini perbanyak baca, perbanyak mencari ilmu. Jangan hanya sesuatu yang di depan mata langsung di-share tanpa ditahu. Perbanyak baca sesuatu. Ketika keilmuan kita bisa menjadikan bahan filter apa yang kita lihat. Yang keenam itu menghadirkan malaikat. Mayal fitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini sungguh betul
bahwasanya selalu ada dua malaikat yang ada di sisi kita yang selalu menjaga apa yang keluar dari lisan kita, bahkan apa yang terdetik di hati kita semua bisa ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kafa, cukuplah bagi seorang muslim yang menceritakan aib saudaranya itu adalah dosa besar yang bisa membuat kita celaka di Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz atas waktunya dan ilmunya. Para penonton Attira TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian ini sangat bermanfaat. Mari kita amalkan, mari kita dengarkan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita itu bisa menjadi bahan keilmuan kita, khazanah keilmuan kita. Dan Al-Ustaz, syukron Ustaz atas ilmu dan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz kita, memberikan kesehatan yang tinggi, yang sehat selalu Ustaz. Semua bisa selalu memberikan pencerahan kepada kami semua ini. Terima kasih kepada penonton Attira TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, penutup dari host yang disampaikan Ustaz, kalau Anda punya jiwa selalu menyebarkan hoax, maka di hati Anda ada sifat-sifat iblisiah. Itu dari course kami sebagai host. Ketika Anda suka menyebarkan hoax, maka di dalam diri Anda sudah ada sifat-sifat iblisiah. Adallahu wa ajmain, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu berasal dari pribadi manusia itu sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang di sini kita hanya akan berhadapan dengan buku-buku? Terkurung dalam ruangan, aktivitas yang membosankan. Dan menyeluruhkan. Di sini kita dapat mengembangkan Bakat dan minat, banyak pilihan. Yang membuat sekolah itu menjadi lebih ada olahraga dan ketangkasan, renang, futsal, basket, memanah, paskibra, pramuka, bulu tangkis, karate, Debat, jurnalistik dan berbagai pilihan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Nah, untuk kegiatan intrakurikuler, kalian bisa bergabung di OBDIS, OSIS, dan MPK. siapa bilang